Sholat fardu berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Berapa rakaat? Jaga itu. Jaga. Setelah itu sunnahnya tingkatkan, rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Itu ada maknanya semua. Kan kita latihan tumaninah, latihan tenang. Di antara dampak terbesarnya apa? Nih, persiapan pulang. Orang yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah perintahkan, dia punya hubungan baik dengan saya. Cabut yang lembut, cabut yang halus. Yang diperintahkan cuma malaikat yang paling halus, karena punya hubungan baik dengan Allah. Anda punya hubungan baik dengan pimpinan, mau berkunjung ke rumahnya, akses dibuka, kue keluar, kata-kata baik keluar. Anda gak punya hubungan baik, kasar, jadi musuh, terus berharap pengen diterima dengan baik, susah. Satu. Jadi secara cepat, kalau diinginkan husnul khatimah, mendapatkan malaikat yang lembut dalam sakaratul maut dan surga yang terbaik, pertama, wassabihati sabha, teladani malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ibadah ritual kalau masih yakin, masih beriman. Makanya kalimat sholat itu dibuka dengan iman. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, dan disebut dengan kalimat iman. Satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman cuma sholat di Quran. Itu di Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yuk, sholat ya. Jadi kalau dulu kan, kenapa sholat? Supaya bahagia, hayya 'alal falah. Kenapa sholat? Supaya tenang. Ya kan? Kenapa sholat? Bukti mengabdi kepada Allah. Sekarang jawabannya setelah mengaji ini berubah. Kenapa sholat? Supaya husnul khatimah saat wafat. Malaikat malu kalau keras-keras nyebutnya ahli sholat, ahli la ilaha illallah. Nabi aja bilang, man qala fi akhiri hayati wa kama qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, terjamin surga untuknya. Tapi itu kalimat nggak bisa diapalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sholat enggak. Nggak bisa keluar, nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Nalkinnya pun susah. Nggak mudah. Siapkan dari sekarang. Ya, malaikat malu lah. Anda dekat dengan pimpinan. Nih antum ya, dekat dengan pimpinan nih. Taruhlah Anda misalnya, ya nggak usah contoh yang aneh-aneh lah ya. Di kantor dengan pimpinan tuh, keluarganya bos, masuk kantor, ya kan? Tiba kemudian misalnya, maaf nih, ada aturan mesti lepas sepatu. Kira-kira security-nya kasar atau lembut kepada antum tuh? Sedangkan sepatu antum kotor, pas mesti dilepas. Kira-kira saat diminta untuk dilepas itu dia akan lembut atau kasar menyampaikannya? Pasti lembut, karena antum dekat dengan pimpinan keluarganya. Antum bukan siapa-siapa, sekantor nggak ada yang kenal, orang asing nggak jelas, pakaian juga nggak jelas, datang ke situ kotor semua, terus maksa pengen masuk. Kira-kira security bagaimana? Kencang, Insya Allah kencang. Antum sholat dekat dengan Allah, la ilaha illallah tiap hari, ibadahnya luar biasa. Masa malaikat mau kencang-kencang nyebut nyawa antum? Umar bin Khattab, kenal? Aduh, udah mulai aneh nih ya 10 nih. Ini kalau kita ngaji kitab-kitab hadis tuh dalam bab riwayat enak ngajinya. Optimis kita menyebut kematian, nggak takut dengan alam kubur. Dan ini ada yang mengatakan asbabnya malaikat maut tuh salah satunya jadi sedikit malaikat mungkar nakir agak sedikit humble itu gara-gara persoalan Umar. Datang, man rabbuka katanya. Nanti antum baca nih dalam riwayat hadis, man rabbuka. Umar tuh luar biasa. Gak usah kasar begitu katanya. Santai aja bahasa kita ya, santai aja. Anda akan tahu saya ini sahabatnya Rasulullah, kekasihnya kekasih Allah. Ya, masa Anda bertanya seperti itu katanya? Harus dibalikin tuh. Bisa nggak Anda begitu tuh? Man rabbuka, gitu kan? Masih nggak tahu kalau saya ini sering jamaah di Pondok Indah. Enggak, ini cuma gambaran saja. Kadang-kadang ulama-ulama itu kalau mau guyon, itu ngambil-ngambil tuh seperti itu. Tapi memang teks-teks yang kita dapatkan itu yang Allah berikan kelembutan dalam setiap alam. Nyebutnya lembut, logikanya begitu.
Masa yang dekat dengan Allah rajin sholat yang dikirim malaikat kasar? Kan nggak mungkin. Masa kita salawat pada Rasulullah, dekat dengan Nabi, dengan amalan kita ikuti petunjuk, diancam di alam kubur dengan kata-kata kasar? Kan nggak mungkin.